Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وقال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Bapak Ibu jamaah salat fardu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada kesempatan siang hari ini Allah masih perkenankan kita untuk menambah timbangan amal kebaikan kita dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memanggilkan Allah dulu sejenak di majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-12. Tsaniya asyara, ada cabang iman yang ke-12 at-taubatu, yaitu bertaubat. Maka taubat satu di antara bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak firman-firman Allah yang membicarakan tentang hal ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berpesan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Jadi kalimat yang pertama Allah panggil bertaubat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Maka satu di antara cabang keimanan adalah bertaubat. Mustahil orang yang tidak beriman lalu kemudian bertaubat. Karena bertaubat ini untuk orang-orang yang beriman. Sehingga satu di antara ulama besar Imam Hasan Basri rahimahullah memberikan penjelasan, ma ra'aitul mu'mina wallahi ma ra'aitul mu'mina illa yalumanna nafsah. Demi Allah, aku tidak melihat orang yang beriman melainkan dia mencela dirinya sendiri. Dan yang dimaksud mencela dirinya sendiri adalah mencela perbuatan yang tidak baik yang pernah dia lakukan. Berarti kalau dia cela perbuatan yang tidak baik yang pernah dia lakukan, itu menunjukkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat taubat bukan kalimat yang asing di telinga kita. Tapi paling tidak kalau kita tengok di antara beberapa definisi taubat itu adalah ar-ruju' ila Allah. Taubat itu adalah kembali kepada Allah, wa tarkul maksiati, dan kemudian meninggalkan perbuatan maksiat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadamu ala fi'liha, dan begitu juga menghadirkan rasa sesal perbuatan maksiat yang sebelumnya pernah dia lakukan, lalu kemudian wal azmu ala adamil audah ilaiha, dan harus ditancapkan azam untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Itulah yang kemudian disebut dengan taubat. Maka di dalam bab ini Imam Nawawi mengutip sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah qabla an tamutu. Bertaubatlah engkau kepada Allah sebelum engkau mati. Maknanya berharap ketika kita wafat kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan tentang maha besarnya Allah menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuqarrir. Allah akan terima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Jadi terakhir pintu taubat itu tertutup ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, ketika orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat Allah akan senantiasa terbuka untuk mereka yang datang
Maka satu di antara cara bertaubatnya seseorang kepada Allah adalah dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang meminta ampun, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beristighfar kepada Allah, itu satu di antara amal terbaik yang akan didapati nanti dalam buku catatan amal mereka. Dalam buku catatan amal, orang yang paling beruntung itu siapa? Orang yang banyak bertaubatnya kepada Allah. Maka Rasul menjelaskan tuba liman kana fi sahifati istighfar. Beruntunglah bagi orang yang kalau nanti dibagikan buku catatan amal, yang paling terbanyak dalam buku catatan amal itu adalah pahala istighfar. Jadi saldo yang terbanyak kira-kira apa dalam buku rekening catatan amal? Kalau seandainya saldo yang terbanyak dalam rekening buku catatan amal adalah istighfar, maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan ini ketika beliau khutbah yang menceritakan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah khutbah, lalu kemudian Rasulullah menyebut ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati. Tapi setelah itu apa pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Wa badiru bil a'mal shalihah, bergegaslah untuk melakukan amal-amal baik. Jadi amal-amal baik itu jangan ditunda. Maka dianjurkan untuk bergegas untuk cepat melakukan amal-amal baik. Kenapa? Karena nanti ada saatnya kita sulit untuk melakukan amal baik. Kapan? Qabla an tuzharu, ketika kita sudah disibukkan dengan banyak hal sehingga amal baik itu tak sempat kemudian kita lakukan. Jadi amal baik jangan ditunda esok hari, jangan ditunda lusa, karena esok lusa belum tentu usia kita sampai di esok dan lusa. Belum lagi kemudian kita akan disibukkan dengan yang lainnya sehingga untuk melakukan amal baik itu kemudian kita tidak sempat. Maka amal baik ini penting. Sehingga orang yang melakukan amal baik itu disebut dengan sholih kalau laki-laki. Orang yang melakukan amal baik jika perempuan itu akan disebut dengan sholih. Menariknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau sudah berada di puncak karirnya yang tertinggi, setelah melewati proses payah di penjara dan lain sebagainya, saat beliau di puncak karirnya, apa doanya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf? Nabi Yusuf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, susulkan aku, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Maka orang-orang yang saleh adalah orang yang melakukan amal baik. Orang-orang yang saleh adalah orang yang melakukan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa terpisah dengan raga. Sekelas Nabi saja masih minta digabungkan dengan orang-orang yang dahulu sebelum wafat mereka sudah melakukan amal baik. Itu Nabi. Lalu kemudian Bapak Ibu, tak ada orang yang tidak ingin menjadi baik. Semua orang menginginkan menjadi baik. Seburuk-buruknya orang, dia tetap ingin keturunannya juga menjadi baik. Maka di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada aku keturunan yang saleh. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Maka permintaannya Allah kabulkan dengan menghadirkan Nabi Ismail. Permintaannya Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan menghadirkan Nabi Yakub atau Ishak. Itu yang kemudian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa tak ada orang tua yang tidak menginginkan punya generasi yang baik setelah kemudian dia nanti. Maka orang yang punya generasi yang baik, berarti dia juga sudah melakukan amal baik. Karena amal baik itu dianjurkan kita untuk mempercepatnya dan jangan kemudian kita menundanya. Lalu kalau kemudian sudah baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang sudah mati juga keinginannya sama. Orang-orang yang sudah mati, kalaulah seandainya Allah beri kesempatan hidup kembali, yang mereka ingin lakukan adalah beramal baik. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tunda kematianku barang sekejap. Orang kalau sudah nampak malaikat Israel, dia minta agar kematiannya itu bisa ditunda meskipun sekejap. Kenapa minta ditunda meskipun sekejap? Bahkan orang yang mati juga ingin kembali hidup, hanya ingin melakukan dua amal. Yang pertama, aku ingin bersedekah. Lalu kemudian yang kedua, wa akum minas sholihin. Aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa?
karena iri dengan orang-orang saleh ketika dia sudah berada di alam barzah mereka. Iri dengan orang-orang baik ketika mereka sudah berada di alam kubur mereka karena bersama dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Maka satu di antara cabang keimanan yang tidak boleh kita tinggalkan dari diri kita, mengaku kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan itulah yang disebut dengan taubat. Maka istighfar kalimatnya meminta ampun. Kalau meminta berarti kita mengaku bahwa kekurangan itu ada pada kita, kesalahan itu ada pada kita, sehingga kita meminta ampun, kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar kita itulah yang mengantarkan satu di antara sekian ruang yang disebut dengan keimanan tertutupi dengan kita bertaubat kepada Allah, dengan kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita tidak meninggalkannya dalam satu hari satu malam 100 kali. Karena itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tubu ila rabbikum wa ana atubu ilaihi fil yaumi wal laili mi'ata marrah. Taubatlah, istighfarlah, meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian dalam satu hari satu malam tidak kurang dari 100 kali karena aku melakukan itu. Jadi Rasulullah yang juga menyebutkan 100 kali. Tapi perlu digarisbawahi, Rasulullah mengucapkan itu, menyampaikan itu ketika usia beliau di bawah 60 tahun. Ketika sudah di atas 60 tahun, istighfar Rasulullah itu tidak terbilang. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, sejak turun surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini secara susunan surat adalah surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang terakhir, maka ketika surat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dan waktu itu usia beliau sudah 60 tahunan, kata Sayyidah Aisyah, istighfar pun Rasulullah baca dalam buku beliau baca juga dalam sujud beliau. Nah, ini dibaca. Maka ada kalimat ketika kita sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rukuk, di antara bacaan yang dianjurkan dan dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kalimat tasbih, menggabungkan ada kalimat tahmid, lalu kemudian ada kalimat istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dibaca oleh Rasulullah dalam rukuk beliau, dalam sujud beliau. Tidak meninggalkan tasbih. Ternyata di luar sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca 3 kalimat yang redaksinya berbeda tapi substansinya juga 3. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dengan subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di luar rukuk dan sujud beliau. Ini maknanya istighfar Rasul, kata Sayyidah Aisyah, setelah beliau meninggal itu tidak terbilang berapa jumlahnya. Rasul saja yang maksum masih meminta ampun, Rasul saja yang dibimbing oleh Al-Quran masih meminta maaf. Lalu bagaimana dengan kita yang wahyu tidak turun kepada kita, wahyu hanya peninggalan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentu kita jadikan tunjuk jalan di dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang ketika sampai menghadap Allah termasuk orang-orang yang dosanya sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Amin ya rabbal alamin. Itulah satu di antara cabang keimanan yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-khauf wa raja, rasa takut dan rasa harap di cabang iman yang ke-13. Demikian tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.